I have to live my life without you near me. Gitu kan. The days will all be empty. The night will feel so long. Gitu. Papa online sama Papa jago nih. online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi, tapi kali ini sesuatu yang spesial, yang Bener. berbeda, karena kita berjumpa dengan pasangan yang masya Allah. Bener. Ini inspirasi banget ya buat Bener. kita semua ya. Jadi couple war kita kali ini, apakah pasangan ini benar-benar sama-sama sehati atau enggak, terlihat dari kekompakannya atau enggak. Dan pasangan ini sudah 23 tahun bersama. Plus 13 tahun sebelumnya tuh. tuh, masya Pacaran Allah. berarti total ada 37. 36 tahun sama-sama. Setengah umur 24. 13 tambah 24 37 ya. Udah lebih dari setengah umur mereka ini, mereka udah hidup bersama. Nah, Keren, kita keren. sambut dulu tamu kita sekarang ini, Bang Sandi dan juga Pak Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Sandi berada di bilik-bilik nih. Benar. Bukan pemilihan ya Bang. Di bilik-bilik. Bilik-bilik nih. Sengaja kita pisahkan karena mereka setiap hari udah ketemu. 37 tahun mereka sama-sama. Nah itu dia makanya. Nah, Tapi Bahaya, kita- bahaya, bahaya. Nah, itu dia. Tapi kita pengen tahu seberapa kenal sih pasangan ini satu sama lainnya. Karena kadang kayak saya juga sama suami juga suka gitu. Kita tuh kemana-mana bareng, tapi ternyata dia nggak tahu size sepatu saya. Ya? Kan Berapa? itu Berapa? 35. Mungkin. Ini tebakannya kan ditanyain dulu. Tuh kan bener kan sama aja. Astagfirullahaladzim. Gak bilang sih, aku lihat dulu ternyata tadi. Sebelum kita mulai, Po, Ya. kesannya menikah dengan Bang Sandi gimana, Po? Alhamdulillah banyak belajar sabar. Nah, gitu ya? Benar. Banyak belajar sabar. Kalau Bang Sandi gimana? Sama Pak Nur? Banyak bersyukur. Banyak Oh, bersyukur. benar Bersyukur dan bersabar. Nah, apa? Dan S yang ketiga selalu tersenyum. Apapun Syukur, itu. sabar, senyum. Senyum. Oh, Jadi walaupun biasa. kondisinya gimana aja gitu. Senyum harus. Waduh. Emang kalau nggak disenyumin suka marah gitu. Amat. Tidur di taman. Bukan di kolam renang. Pernah juga tidur kalau renang. Ada juga ternyata. Waduh, kayaknya lebih mendingan apa namanya keluarga ini ya. Kalau ada masalah saya tidurnya di keset sama kucing. Sama welcome ya. Ya, ada tulisannya welcome, itu tempat saya tidur. Ya, langsung kita main kalau gitu. Sekarang di permainan yang pertama udah siap nih Bang peraturannya. Kalau ternyata pelakunya adalah istri, maka diangkat yang merah. Betul. Pelakunya suami, maka diangkat yang hitam. Hitam. Apakah kita mau lihat kecocokannya? Apakah benar-benar pasangan ini ngangkatnya selalu sama atau enggak? Nah, Tapi kenapa ya di belakang ini? Kenapa kalau laki-laki itu harus hitam gitu, terus perempuan merah gitu? iya. Karena kalau misalnya perempuan tuh banyak stop-stopnya karena kita kayak kan apa-apa Ada adanya gitu ya? harus minta restu sama suami. Tapi kebanyakan memang suami itu suaminya lebih hitam dibanding istrinya. betul ya? Aku tuh suaminya tuh semua dunia hitam. Oh, iya. Waduh. Oke, kita Lanjut. mulai ya. Udah paham ya? Ya. Gampang Paham. banget ya. Oke, siap. Ini pertama segmennya ini dia atau aku. Waduh. Pertanyaan pertama. Bang Sandi dan Pak Nur, siapa yang nembak duluan? 1, 2, 3. Waduh. Gentleman. Gentleman. Di mana Bang nembaknya, Bang? Di situ di kursi bulat di dekat di rumahnya Nur, di kursi bulat. Bukan di kedai teh Poci tadi. Enggak, dari situ ke sana. Terus dia bilang, "Mau kamu boleh mikir dulu nggak?" Ya nggak boleh mikir. Kalau mikir berarti kamu nggak yakin. Saya kasih waktu 13 menit. Udah kasih 13 menit beneran? Jawab langsung jawab. Iya, setelah 13 menit dijawab juga. Jawabannya gimana? Kenapa Ponor harus ngasih waktu 13 menit untuk menjawab pertanyaan? Lo aku yang ngasih waktu. Yang ngasih tahu kan Pak aku. Bang Sandi, 13 menit iya atau enggak? Iya, Iya. maksudnya Kenapa apa 13 namanya? menit? Bang Sandi pintar, dia ngejebak sebetulnya. Maksudnya take it or leave it gitu. Oh. Jadi harus hari itu juga dia mau Enggak, karena jawaban. menurut aku kalau pada saat itu kalau dalam 13 menit aja dia belum bisa decide. decide, berarti she will never decide gitu loh. Jadi, Oh. jadi harus Kalau ada jawaban pressure. kalau jawabannya enggak gimana, Bang?
ya coba lagi. Sebenarnya pengusaha. Namanya pengusaha. Iya. Never give up. Triknya keren, triknya. Iya, sih sebenarnya nggak ada lagi wanita lain. benar. Cuma ya gengsi lah. Iya betul. Pria tuh gitu. Lu nggak mau ya udah. Kalau lu nggak mau sekarang ya udah besok gua coba lagi. Pertanyaan kedua, Emi. Oke, pertanyaan kedua adalah siapa sih sebenarnya yang paling cemburuan? Oh, bener berarti ya. Oh, Emang ya. keluarga ini kompak ya, udah tahu. Emang cemburunya kenapa sih? Bang Sandi dulu deh. Enggak sih, ya aku ngelihatnya lama-lama bahwa itu bentuk kasih sayang ya dan bentuk perhatian. Jadi ya awal-awalnya dulu waktu apalagi masih sebelum menikah ya. Jadi yang merupakan satu kayak kok nggak percayaan amat gitu loh. Tapi setelah menikah ini jadi kayak bentuk perhatian gitu. Jadi aku ya terbiasa dan seperti kayak ada yang ngingetin gitu loh. Kalau ada yang mungkin Mulai pepet gitu ya. ya satu itu, nomor dua ya seneng kan kalau Dicemburuin gitu ya. diingetin oleh istri sendiri gitu loh, bahwa ya ini nggak pantas atau apa gitu. Nah, kalau Ponur cemburunya kalau pas gimana sih? Yang Ponur? paling kapan sih? Oh, yang paling cemburu banget pas kayaknya gitu. Ya kalau udah ada fansnya dia yang udah nggak udah nggak tahu Ada diri jarak gitu ya. Gitu kan kita sebagai perempuan mestinya tahu ya kalau suami orang itu ya nggak bisa lah ya kita gangguin gitu, ada ranah-ranahnya. Nah itu yang kadang-kadang akhirnya aku tolong gitu. Jadi harus Soalnya yang bingung ya. bertindak, Ponur langsung ke orang itu atau ke Bang Sandi? Bang Sandi dong. Oh, iya, iya, iya. Kita tetap ini harus menjaga Iya, ngobrol benar, suami benar. gitu. Iya. Tapi ya gimana papa online? Papa online itu istilahnya papa online. Ya. Itu di mana-mana banyak mama yang ngerasa papahnya begitu. Sejak election itu kan semua seperti wah ini papa gue gitu. Gimana itu? Papa asuh gitu Papa ya. Asuh. Tiba-tiba ya. Nah, sekarang di antara dua nih, siapa di keluarga yang lebih alim? 1, 2, 3. Bingung ya. Kan nggak boleh ngaku-ngaku ya. Nggak apa-apa. boleh. Kan di antara dua, di antara Oke dua. deh. Barangkali. Benar loh. Bener juga nih. Ragu jawabannya. Gimana Bang itu Bang di rumah? Oh enggak, kalau alim sih udah jelas kan pendidikan agamanya Mbak Nur itu kan lebih Keras. dalam, lebih keras. Betawi. Dia Betawi kan. Terus saya justru banyak belajar agama dari Mbak Nur. Jadi bagaimana waktu kita dekat sebelum nikah itu saya diwajibin ikut pengajian keluarganya setiap hari Minggu. Sholat juga. Dan ya sholat, tapi pengajian keluarga itu pengajian yang tadarus gitu loh. Jadi di situ juga setiap kali deg-degan karena disuruh baca ini kan, Kayak satu tes baca. gitu ya? Jadi disuruh baca dan harus bisa baca Al-Quran pada waktu itu. Tapi setiap kali ini kan bapaknya ngeliatin gitu, deg-degan banget gitu kalau salah. Itu kebayang ya. Calon mertua kita. Melatatin. Nah itu terus abis itu pas udah menikah, terus kan kita udah punya baby, nggak lama saya di PHK kan, nggak lama di PHK. Mas Sandi pernah di PHK juga? Saya pernah di PHK waktu krisis tahun 97. Oh. Justru jadi pengusaha itu kan kecelakaan. Tadinya saya profesional, Oh. terus kena PHK, akhirnya mulai usaha. Terus waktu lagi sulit-sulitnya itu, Mbak Nur yang selalu ngingetin, udah kamu baca Quran gitu. Nah setelah itu nggak lama dari di PHK itu pertama kalinya aku khatam. Dipaksa sama Mbak Nur, jadi kamu baca buku bisa habis semua gitu tapi nggak pernah hatam Al-Quran gitu. Jadi akhirnya dicariin guru, terus dapat guru, lagi ngulang lagi dari awal dari juz amma sampai akhirnya bisa hatam. Akhirnya itu karena dorongan Istri ya. Jadi alhamdulillah setelah itu ya kita ya mulai rutin dan ya alhamdulillah. Tapi saya ngerasa bahwa
banyak sekali pengetahuan agama itu justru Mbak Nur yang lead. Duh, Masya Allah. Loh, kebanyakan nih orang-orang kalau misalnya suami istri gitu, ketika suaminya lagi down, terus apalagi di PHK gitu, berarti kan nggak ada pekerjaan, nggak ada pemasukan. Banyakan kan istri-istri tuh malah maksa, ayo dong cari kerja lagi. Ini malah disuruh deket sama Allah, malah disuruh baca Al-Quran yang rajin gitu. Dan terus diganti ya? Terus diganti semua hadiahnya ya. Alhamdulillah rezekinya malah justru lihat Allah persiapkan gitu. Iya, buat ngeberesin kita semua untuk- urusannya iya, gitu ya. dimudahkan gitu, dilancarkan. Perlu kita tanya kayaknya nih amalannya apa aja nih Iya, pokoknya. Diem gitu ya, beres. Ayat dinar. Iya, saya sampai disuruh 1.000 kamu dinar. dong iniin hafalin tuh ayat 1.000 dinar temponor tuh. Aku jadi pengusaha sukses kayak Bang Sandi. Iya, sampai sekarang nggak apa-apa. Berarti belum sukses, berarti belum apa-apa. Masya Allah, Ayat 1.000 dinar, Gampang. ngijelin. Iya. Baru sampai 200. Iya, Belum 700 nih. 700 nanti. Jadi belum sampai. Bisa. Tapi ya dia ini memang ini ya kayak kaset rusak, tau nggak kalau ngingetin. Jadi terus ya gitu loh, nggak pernah give up gitu loh. Ayo, jadi ya lama-lama Jadi terpicu gitu loh. Kenapa setiap istri harus begitu ya? Gonggongin. Sampai gitu kayak Kalau gitu kamu tuh gonggongin nggak kelar-kelar nih, aduh. kayak diulang-ulang gitu. Iya. Kalau kita belum kelihatan ngelakuin kayak gak gerut-gerut Iya, terus. gemes ya. harus gitu emang. Tapi itu justru yang bisa merubah gitu. Bebas biar aku lebih nurut lagi. Bisa aja. Oke, selanjutnya ini, nah kalau tadi udah tahu siapa yang paling alim, nah kali ini siapa sih yang sebenarnya paling perhitungan? Ayo, Kodor, tinggal Kodor yang Kalau ini belum. banyak kepikiran dulu. Kira-kira siapa ya? Kalau urusan begini kok harganya segini-segini mungkin ya. Oke. Oke. Waduh, dari tadi mes terus ya. Aduh. Kalau ini sih aku nggak pakai mikir karena aku kan akuntan. Oh iya. Oh, semua tuh terukur gitu. Iya. Oh. Kalau ini bagian los aja habis. Biasanya kan Jadi tuan tuh adik aku tuh seneng kerja nyari uang, tapi Mbak Nur senengnya Buang-buang. bukan. Dia Aku nggak kan ngerti ini uang-uang invest. Invest istilahnya. Invest. Soalnya kalau tangki udah kepenuhan harus ada yang mau buka Iya. Kan keran. dia bilang gimana ekonomi bisa jalan kalau nggak semua kayak kamu katanya. Nggak ada yang beli kalau orang kan kasihan katanya nggak ada yang beli. Pokoknya bangkrut gue bilang. Emang harus ada pembenarannya emang setiap ibu-ibu tuh harus itu. Benar. Tapi expenses paling besar apa? Di kita Sama istri. sama istri sekarang ini ya kita ingin bahwa pendidikan ya buat anak-anak tuh yang paling kita utamakan. Terus kedua kesehatan itu expenses yang paling gede juga, kita invest besar di kesehatan untuk lebih ke arah pencegahan ya, preventif kita olahraga gitu segala macam. Sama yang paling menurut kita sekarang ini jadi apalagi sekarang udah di ranah publik ya, expenses yang paling gede kita bisa bermanfaat itu aja sih. Yeah. Tapi saya ngelihatnya itu bukan investment, tapi itu berbisnis lah sama Allah kan. Iya. Kayak Yamsa nih yang Mbak Nur lagi ini. kerjain kan mengurus masa depan anak-anak Indonesia. Terus yang kita kerjakan nama OKOC misalnya untuk UMKM agar bisa naik kelas itu kita lihat kesempatannya banyak di situ, kita menghadirkan kebermanfaatan. Wah, Waduh, keren sih. pasangan ini terus berpikir untuk menjadi sebuah solusi ya buat orang banyak insya Buat Allah. orang banyak lagi. Benar. Tadi mau perhitungan kita pikir untuk diri sendiri, tapi emang perhitungan emang untuk manfaat yang lebih besar lagi untuk orang banyak. Keren. Gitu ya. Pengeluaran tetap di ibu sih sebenarnya. Nah, di antara Pinter tapi Oh, iya. pinter kalau pengeluaran lempar ke sini, kalau pemasukan ya diterima. apa tadi uang suami. Uang saya juga, uang saya sendiri.
jangan semua istri akan pakai bahasa yang sama, bahaya kita para suami ya. Untuk jadi kasih tahu ya. Saya juga akan kasih tahu istri saya pokoknya. Di sini orangnya. Nih Bang, sama Pok nih. Siapa sih di rumah yang lebih galak? Kapan damai? Solid semua jawabannya. Iya udah 37 tahun. Kalau salah mah kacau. Parah ya. Kegalakan yang mana Bang? Yang apa nggak pernah lupa tapi maksudnya galakan yang lucu gitu. Kalau Nur itu, Mbak Nur itu galak kalau soal prinsip ya, soal sholat gitu, kayak gitu-gitu galaknya setengah mati ke anak-anak, ke saya gitu. Terus galak kalau kita misalnya nggak tepat dalam misalnya waktu makan, kamu nggak take care sama badan kamu sendiri gitu-gitu. Galaknya gitu. Terus ya saya tuh kan waktu jadi pengusaha tuh pulangnya nggak pernah teratur kan, bisa jam 1 pagi gitu kalau lagi ada tamu atau apa segala macam itu biasanya suka gitu. Dan ya tapi ya kita karena udah saling ini harus ganti-gantian, kalau ada satu marah satu nggak boleh ikut marah gitu loh, jadi kita kayak ada take turns gitu. Ya mungkin karena udah feeling banget, udah kelamaan kalau satu marah satu nggak ikut nyautin gitu loh. Jadi kalau kedua kita pernah di awal-awal kalau satu marah ikut marah jadi malah berat, malah ini kan. Itu zaman pernikahan ABG itu zaman dulu. Kok egonya naik gitu ya. Tapi Bang Sari sebenarnya pernah marah juga nggak sih Pak? Pernah dong. Tapi marahnya tipe yang diem atau yang nggak mau marah itu lebih serem kan. Iya. Jadi aku jadinya yang udah deh nih papa marah nih pasti nih kalau udah kayak gini. Tapi udah tahu dia marah tapi aku malah sengaja. Itu yang kayak dia suka mancing-mancing gitu. yang dia nggak suka tuh aku kerjain gitu kan. Aduh, kalian tahu nih marah nggak ya, marah ya udah jelas lah ya marah. Aduh, seneng ledek juga. Tapi paling gemes sama Bang Sandi itu pas kapan? Sebel banget gitu. Waktu pacaran deh, gemes banget. Dan Bang Sandi ini makin saya marah, dia malah makin mantengin gitu kan, ngeselin kan. Jadinya malah bukannya dia kabur gitu, maksudnya udah deh nih. Tapi dia ini romantis sih. Jadi satu hari, karena mungkin long distance kan dulu, dia di Singapura kerja, terus aku di Jakarta, dia di Amerika. Terus kita di Amerika, dia udah pulang gitu. Jadi emang ini aja long distance makanya bisa awet. Terus kalau udah berantem, terus tiba-tiba dia datang bawa blue box gitu loh. Terus aku bilang, begitu aku lihat, wah kok kecil dasar ya. Ada matre ya, enggak kok enggak. Cuma tapi ini. itu gulanya dalam hubungan ya. Oh jadi memang karena long distance itu juga udah salah satunya ya. Karena jadi pernah ngerasain Dari kehilangan tempat karena aja, posisinya kan nggak kelihatan, Iya. jadi pas ketemu tuh jadi Iya kayak pacaran gitu. Tapi itu yang membuat kita awet makanya. Tapi apa putus balik gitu. Oh sempat putus? Oh banyak. Kalau enggak mah nggak mungkin. Oh jadi dia 13 tahun itu putus Iya, putus balik, udah gitu aja. Tapi ya gitu, paling lama sebulan putusnya. Oh nggak kuat. Yang nembak balik lagi siapa yang minta balik lagi? Oh dia dong. Itu udah masalah udah kebiasaan ya. Kalau kita juga gitu sih, kalau nggak ada istri lagi ditinggal mudik, kita suka bingung mau ngapain. Biasanya tapi kalau kita beli barang-barang pulang pasti selalu ini kan pesi. Kamu pakai baju gitu, tau nggak? Kamu badannya kelihatan pendek. Salah terus kalau kita beli nggak pakai nanya nih, tau nggak? Kakinya tuh, badannya tuh kayak kepanjangan, dikatanya pendek. Ini kan salah terus. Beliin, kamu tuh kan ngondek tau nggak? Jadi salah terus. Jadi kalau beli apa-apa, kamu pilihin aja deh. Jadi kayak gitu. Nah kalau dia minta pilihin, kalau lagi beli barang, udah nggak bagus. Jadi nggak beli. Bisa aja, padahal dia sering beli online. Nah, kalau online udah kiriman terus tiap hari. Soalnya kalau online udah kelihatan barangnya salah beli terus. Kenapa sih aku paling nggak percaya di online? Iya, fotonya suka beda ya foto. Banget, belum lagi materialnya bahannya. Iya benar. Gitu. Pasti. Emang paling enak tuh nyentuh shopping langsung, langsung, lihat, nyobain. Terus maunya beli satu jadi beli banyak. Iya. Ya, Alhamdulillah dulu pas ngelamar nggak online sih.
Beruntung ya ada COVID Jadi ya. bener kualitinya. Irit, aduh. Oke, selanjutnya. Nah, ini siapa nih yang paling suka pelupa? Aduh. Ini udah berapa pertanyaan ya semuanya? Kan tadi kita nggak ada yang nggak matching semua ya. Ini Ponder sering pelupa nih. Banget. Wah, lupa. Apa soal apa aja? Wah, Wah udah deh, kalau Mas Andi selalu yang kamu ya, kamu cuman inget belanjaan, giliran di kota ini kamu tahu cuman perbelanjaan. dia cuma inget tahu mall itu ada di mana, toko di mana, itu dia inget banget gitu. Nggak lupa gitu. Tapi kalau misalnya hal yang penting itu suka lupa gitu, heran. Kalau barang suka ketinggalan gitu nggak? Pak? Enggak, kalau barang yang dia suka nggak pernah ketinggalan. Oh. Barang yang suka gitu ya? Yang barang yang suka, tapi kalau barang yang nggak ada hubungannya sama dia ya dia nggak peduli. Nggak peduli. Biarin aja ya. Paling parah pelupa apa tuh? Kalau kita berdua tuh hampir ketinggalan Sulaiman di Turki. Pak di Turki kita lagi saking paniknya gitu loh. Saya pikir Sulaiman sama Nur pikir sama saya. Ternyata kita udah lewat, udah mau masuk imigrasi. Sulaiman mana balik kabur. Kayak film Home Alone ya? Ketinggalan di karsit, lupa kan itu kan karsit bisa dibawa-bawa gitu kan. Ah. Nah, pas yang lagi Oh, berarti masih baby barang banget? gitu. Masih baru umur 1. Ya Allah. Ya Allah. Itu nggak ada yang ngambil atau apa gitu ya? Iya. Setidaknya ada yang nganterin ke tempat apa orang yang laporan kehilangan aja. Kita kan sudah stres Iya, banget kan. banget. Tapi itu masih berada di situ. Masih berada Berapa di bulan itu, kemudian? tapi 1 tahun. bukan 7 bulan ya Bang? 7 bulan ya? 7 bulan. Iya, kan 7 bulan. habis 2012. umroh, 7 ya. bulan. Aduh, ampun deh itu benar-benar hektik asli. Tapi itu lucu juga tuh kalau diceritain ke Sulaiman. Kamu tahu tuh? Gak tahu saya. Tapi aku tuh udah sangat pengalaman gitu bahwa jadi dulu awal-awalnya suka marah kalau Nur lupa gitu. Tapi lama-lama ya saya pikir buat apa saya jadi marah-marah gitu. Toh ini juga memang ya you have to accept what she is kan gitu loh. Jadi loving itu kan harus unconditional ya. Ya. Jadi ya harus kita menyesuaikan aja. Jadi saya ingetin, udah ini belum paspor, belum masih ada tiket kan, tiket segala macam. Jadi aku yang ingetin. Terus udah jangan lupa ya, jangan make sure nggak ada botol yang lebih dari 200 ml. Udah beres, udah semua. Minyak wangi nggak ada. Lihat gitu lewat ini scanning itu, minyak wangi 200. Kenapa? Diambil akhirnya hilang. Lu mendingan dibuang aja sekalian daripada dibawa terus kita nggak bisa pergi kan. Aduh sayang banget. Tapi ternyata ya biasanya kan perempuan yang ngingetin ya. Iya. Sampai akhirnya pada satu titik saya tuh udah nggak mengharapkan dia ingat bahwa ini pesawat kalau mau mulai berangkat itu jam 8 atau ini dia udah outsource aja semua ke saya ngatur segala macem. Jadi kalau traveling itu itinerary aku yang ngatur pakai. Oh. Kebalikan banget ya. Biasanya itu yang ngatur gitu. Dia waktu itu syuting, waktu itu syuting di Hungary juga ya, bukan di Berapa sih orangnya? bukan di London tuh. Ayat Cinta. Oh, ini. Aduh, aku lupa. Edinburgh. Edinburgh. Itu semua perlengkapan dia hilang. Handphone hilang, laptop hilang, semua hilang. Paling gak ada dia. Biasanya Aku kan nggak diurusin. Oh. Tapi Nur itu hebatnya packing. Jadi kita ganti-gantian aja. Jadi karena dia bagus packingnya dan rapi, jadi kita tukar gitu. Yaudah, kamu yang packingin barang-barang. Gitu tuh. Waduh, Saling iya, membantu. tadinya kan itu udah di packing, cuma kan ketika periksa bandara, ditinggal di situ. Jadi masih di bandara, jadi kita Itu Ayat Cinta 2 ya? Ayat Cinta Ayat 2. Iya, aku lihat tuh. Kak Feni nggak ikut emang? Aku nggak ikut, jadi waktu itu cuma datang doang. Dateng. Jadi kayak cuma Ngajak pacaran aja di seminggu, situ. Soalnya kan kerja juga kan, masih syuting juga. Jadi nemenin sebentar, terus itu udah pas baru pertama kali datang aja dia mau jemput aku, tiba-tiba hilang HP-nya. Harusnya jemput, jadi aku Hilang HP sama hilang istri. Alah. Jadi Jadi aku pas lagi dijemput sama kru. jemput udah nggak ada.
waduh nggak ada istri saya kemana, dia nggak tahu di sini Terus hilang udah nggak ada kan. ekspektasi istri bakal dijemput suami, yang jemput laki-laki lain. Udah nggak ada, hilang. Saya bayangkan, aduh hilang jangan-jangan nih gitu kan. Itu nyari-nyari pakai ini apa namanya, yang pakai nomor lokal segala macam, handphone satunya ditaruh gitu. Pas di jalan, oh yang itunya ketinggalan, jadi kehilangan istri, kehilangan handphone waktu itu. Aduh. Sampai ke hotel udah ada di hotel gitu Betul, ya. bangetan. Sabar sedikit aturan waktu itu. Untuk yang ini kita masuk pertanyaan terakhir. Oke. Sebelum kita masuk yang lebih berat lagi nih. Siapa di antara berdua yang lebih romantis? Waduh. Keren. Waduh. Nih sebelum ke Ponur, keromantisan apa yang paling diingat sama Ponur? Kapan ya? Oh, aku sih ingatnya banyak, tapi dia mungkin ingat terakhir karena aku tuh udah berhenti beliin sesuatu karena setiap kali beliin salah terus gitu. Nah, sama itu. Salah jadi kalau beliin dulu kan beliin tas, beliin baju, beliin perhiasan selalu salah aja. Ini enggak ini, akhirnya Nggak saya sesuai berhenti. gitu. Jadi akhirnya ya udah daripada enggak ini paling cuman bunga. Nah satu waktu kalau nggak salah ulang tahun dia di Lombok, ya, bikinin surprise party, terus datang, terus aku nyanyi lagu yang waktu kita pertama kali ketemu dulu tahun Waduh. gitar. Waduh, Terus? keren. Boleh Depan dong kita. semua temen-temennya lagi, aku udah mau pingsan rasanya. Aduh. Itu Ponur benar nggak tahu sama sekali mau Gak surprise. tahu maksudnya. Loh, jadi wah dia keluar dengan gitarnya dan Oh. my god. Coba dong nyanyi mau denger dong, lagunya, lagu-lagu. kayaknya ini lagu apa sih itu mau denger? Yang bikin tersenyum. George Benson. Nothing's gonna change my love for you. Waduh. Berarti itu lagu pacarannya dulu? Iya. Ketahuan jadul ya. Angkatan ya. Gila. Tapi dikit dong, coba nyanyi. Kita Part pengen- refnya dong. Nah. Mengetahui kalau ini benar lagunya mereka berdua nih. Oke. Refnya aja dikit. Nanti kita sambung sama George Benson-nya. If I have to live my life without you near me, gitu kan. The days will all be empty. The night will feel so long. Nanti yang di rumah pada waduh. Langsung Jelas Benson cari semua. suami yang kayak gini. Yang bisa lagu George Benson. Berarti harusnya udah berumur ya. Harus jadulan. Sekarang kita masuk step berikutnya, yang ini pasti banyak salahnya. Kalau dari tadi kayaknya kita lihat kompak mulu ya. Kompak mulu. Kompak mulu. Dan udah menerima takdir kayaknya mereka berdua nih. Udahlah ini part ini. Waduh, keren. Waduh luar biasa, banyak sekali Tapi pelajaran emang yang benar kita ya, dapat ya. di balik pria yang hebat itu pasti ada sosok wanita yang hebat juga yang Benar. selalu memberikan support dan doa pastinya. Dan di balik perempuan yang mandiri itu ada laki-laki yang menderita. Di balik pria hebat selalu ada wanita yang nunggu transferan. Itu wajib gitu ya. Apalagi di balik pria-pria hebat selalu ada wanita yang menunggu kesempatan.